Ya, seperti yang diketahui bahwa akhir pekan lalu masyarakat digegerkan dengan adanya peristiwa pembunuhan terhadap seorang bocah berusia 5 tahun yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 15 tahun. Nah, dari pengakuan tersangka diketahui bahwa ia melakukan pembunuhan tersebut secara sadar dan terinspirasi dari film horor yang ditontonnya. Bahkan backgroundnya sendiri katanya dari dulu itu suka yang apa namanya ya nyakitin binatang gitu, terus bedah-bedah cicak dan lain sebagainya. Tapi bukan yang serem-serem itu yang akan kami bahas, tetapi apa yang melatar belakanginya dan juga yang memicu tindakan pelaku hingga seperti itu. Dan selengkapnya kami akan bahas perbincangan ini bersama Ketua Asosiasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Indonesia, Dr. Susi Yusnadewi. Dan saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat pagi, good morning. Morning. Dokter, ini tentunya kan pasti banyak orang yang bertanya-tanya dan juga penasaran. Apakah ini termasuk dengan psikopat? Karena di satu sisi katanya ini bukan termasuk psikopat. Menurut dokter sendiri bagaimana? Ya, jadi karena faktor usia ya. Jadi sebetulnya kita mengkategorikan psikopat itu adalah usia di atas 18 tahun. Nah, kalau ini kan memang masih usia 15 tahun kategori dalam remaja. Ya, tapi memang trait-nya atau cirinya sudah ke arah psikopat misalnya seperti itu. Jadi kalau kecenderungan ke arah psikopat kemungkinan ada. Tapi kalau untuk mendiagnosis psikopat sendiri perlu kriteria umur, begitu. Dan juga observasi lebih lanjut ya. Nah, kalau kita bicara soal remaja, kemudian anak-anak, ini kan pasti orang tua yang akhirnya bertanggung jawab. Nah, kita sebagai orang tua tuh sebetulnya sudah bisa melihat belum sih, Dok, soal ya tadi kriteria-kriteria itu seperti apa sebetulnya untuk mengenali hal ini? Iya, sebetulnya kita bisa melihat dari perilaku yang dia tampakkan, misalnya dia suka melawan gitu kan, menentang orang tua, melawan aturan guru di sekolah misalnya, bolos, mencuri, terus kemudian mencari kesalahan orang lain demi untuk menyelamatkan diri dia gitu, ibaratnya memanipulasi lah. Nah, itu terus kemudian menyakiti binatang, itu sudah sebenarnya udah ada ciri-ciri atau kecenderungan ya. Yang dari usia berapa sih, Dok, kita bisa mewaspadai bahwa ya sebetulnya usia merah nih. Ya, usia anak-anak misalnya 6 tahun udah bisa kita lihat. Bagaimana kan anak 6 tahun kan sebenarnya biasanya dikasih binatang-binatang yang lucu, kucing, kelinci, marmut misalnya seperti itu kan. Nah, dia kelihatan tuh sayang nggak dia. Kalau misalnya anak yang sudah kelihatan itu biasanya udah cekik, ikan misalnya ikannya pecek gitu, maksudnya bukan dipecek gitu sama dia, dimatikan gitu. Nah, itu kita sudah melihat itu ada satu ciri. Nah, disinilah bimbingan orang tua yang paling penting. Karena kan dia melihat itu mungkin aja dari film, ya kan. Kalau misalnya pun orang tua misalnya latar belakang keluarga yang baik-baik aja, tapi dia dapat informasi itu kan dari media, ya kan, dari informasi dari film yang dia tonton. Nah, ini yang akhirnya itu menjadi suatu pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran yang akhirnya dia tiru, nah, dia copy gitu. Tapi itu. Tapi kalau misalnya dari NF ini sendiri kan memang tadi seperti yang tadi dokter sudah sampaikan bahwa terpengaruh dari masalah media begitu, televisi dan lain sebagainya. Lalu apakah ada faktor genetik? Karena kecenderungan mereka itu istilahnya copy paste begitu dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitarnya. Menurut dokter bagaimana? Ya, kalau dilihat dari kasus ini meskipun saya tidak melihat anaknya ya, jadi sebetulnya dari keterangan polisi dan lain-lain mungkin kita bisa menangkap bahwa sebetulnya banyak permasalahan lain ya dari anak ini. Kasihan sebetulnya kan, dia anak yang crying for help ya kan, dia sebenarnya minta tolong gitu kan. Jadi sebenarnya anak yang cerdas dia kan, dengan pinternya gambarnya bagus-bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Nah, tapi dia mungkin orang tua lupa untuk memberikan pembelajaran value, pembelajaran moral. Dan itu kan yang harusnya tertanam di dalam otaknya dia, dalam brainnya dia. Dia tahu konsep benar salah, tahu rasa empati, tahu beremosi, emosinya bagaimana untuk menghadapi anak yang seperti ini yang harusnya dia sayangi gitu kan. Dan itu sebenarnya lack semua, hilang, kurang semuanya dari dia. Mungkin dia lupa
Dalam hal ini bukan lupa, maksudnya orang tua lupa dalam hal ini melihat anak ini kelihatannya baik-baik aja. Contohnya seperti apa, Dok? Kalau misalnya mungkin ada ibu-ibu pemirsa di rumah yang ingin tahu bagaimana secara sih sebenarnya secara sederhana untuk mengajari anak lebih berempati dan lain sebagainya itu. Iya, sebetulnya banyak hal. Jadi misalnya dari dia memelihara binatang, bagaimana dia sopan terhadap orang yang lebih tua, sayang terhadap anak yang lebih kecil, itu kan pembelajaran value kan, norma-norma yang diajarkan dari keluarga, dari orang tua. Terus kemudian, nah kalau misalnya itu tidak didapat, kemudian dia didapatnya dari film-film yang dia tonton, dan itu kan terekam dalam memori dia, sehingga terrecall. Memori itu terrecall ketika dia agresif, ketika dia marah, apalagi secara psikologis dia remaja. Remaja itu kan butuh butuh keadilan. Ketika dia tidak adil, jati diri, ketika dia merasa tidak diperlakukan adil, ya sudah dia terekspresi, jadinya impulsivitas, agresivitasnya. Mungkin saja dari peristiwa ini dia merasa diperlakukan tidak adil, atau kok anak kecil disayang banget ya sama orang tua saya, misalnya seperti itu. Nah, kok saya nggak dibegitukan? Nah, akhirnya dia agresifnya ke anak itu. Mungkin saja pada saat itu timbullah impulsivitas, kemudian timbullah kognitifnya yang memang kognitifnya jadi yang jelek ibaratnya yang harusnya dia problem solving, yang harusnya dia mencari cara lain untuk mengatasi kegundahan, ketidakadilan dalam dirinya dengan teman atau apa. Tapi ini karena dia memorinya adalah film-film horor yang dia tonton, ya termemori lah itu, terekam, terrecall lah. Dia menyusun skrip-skrip itu dengan pintarnya, dan skripnya kan ibaratnya dia sudah mendramatisir, sudah dia membuat skrip drama, dan sepertinya itu ada trait-trait tertentu yang mungkin dia melihat bahwa ini adalah satu ciri yang memang dramatisir. Dia ingin mencari perhatian sebetulnya. Dia mencari perhatian untuk orang tuh melihat dirinya dia, apalagi ditambah dengan dia kasih di Facebook dia, semua orang mencari, nggak ada yang ketemu. Itu kan sebenarnya attention seeking dia kan. Sebenarnya jadi mencari perhatian, dengan kemudian akhirnya ya karena memiliki satu sisi seperti itu, punya bakat dalam tanda kutip begitu ya, atau setiap anak sebetulnya punya sisi itu, tapi karena orang tua tidak begitu perhatian, akhirnya muncullah sisi yang seperti NF itu. Yang nilai value-nya itu, value yang ditanamkan dulu. Lalu bijaknya seperti apa ya orang tua? Tadi dengan memberikan hewan peliharaan. Iya, banyak. Kalau sudah terlanjur gimana? Iya, yang tadi sudah kemudian akhirnya berbohong. Nah, kalau seperti itu harus dilakukan pendekatan. Pendekatan secara individual, misalnya dengan bantuan orang tua yang memang harus concern kepada anak. Jadi orang tua sekarang benar-benar harus mendidik. Dan kemudian guru juga seperti itu, harus aware dengan masalah ini. Ya, jadi itu harus ada beberapa tindakan-tindakan, dan juga harus konsultasi ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, dan itu kan harus dibina lagi. Seberapa parah sih? Maksudnya kita kalau misalnya membutuhkan bantuan orang ketiga, apakah harus sampai parah, atau dari tahap-tahap sekarang pun kita bisa kok untuk membantu mendidik anaknya dengan cara yang benar? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi orang tua ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Orang tua yang tidak bisa mengerti tentang bagaimana anak gitu kan, bagaimana sih tumbuh kembang anak, dia susah. Dia misalnya, kamu begini baik apa tidak, buruk apa tidak, kamu bagaimana perasaan, mengenali perasaan aja dia kan bermasalah. Perasaan sedih, perasaan bahagia, ada yang anak yang tidak mengerti. Kalau kamu sedih, kalau kamu bahagia, gimana respon kamu? Misalnya, itu kan problem solving. Yang dia mungkin caranya kalau sedih caranya begini. Nah, ini kan dia tidak ada pembelajaran itu. Kalau sedih, dia caranya gimana, dia nggak curhat. Akhirnya dia sedih, dia nonton misalnya. Oke, nah ini soal cara mendidik anak. Kan ada yang biasanya dengan ketegasan ataupun dengan cara yang keras dan lain sebagainya. Kadang kalau misalnya kita lembek begitu, anak-anak melunjak. Tapi kalau misalnya kita keras, nanti anak-anak akan meniru. Nah ini sebenarnya bagaimana? Kadang banyak orang tua juga yang ada di sekitar saya begitu, yang bimbang begitu. Ini harusnya seperti apa untuk menghadapi jadi sebetulnya anak-anak? intinya tegas. Kita harus tegas, benar, salah, baik, buruk. Harus tegas. Jadi jangan sampai nanti anaknya nangis, misalnya diminta sesuatu, anaknya nangis, kasih. Kan jadi anak itu bisa belajar, kan itu learning kan, proses belajar. Oh, orang tua saya kalau misalnya saya nangis, dia kasih loh.
Nah, jadi kan dia belajar tuh, dia melihat sisi-sisi itu. Nah, tapi kalau orang tua misalnya A, B, B, ya itu kan tegas gitu bahwa itu tidak baik. Tapi memang harus dikasih tahu bahwa ini tidak baik karena saya tidak kasih karena, nah seperti itu. Jadi anak itu mendapatkan pendidikan, oh ya karena memang itu tidak boleh karena itu tidak baik. Nah itu pembelajaran itu yang harus terus-menerus kepada anak dari mulai kecil. Berkomunikasi dan juga berdiskusi begitu ya dengan anak. Jadi orang tua belajar, anak pun belajar. Bagaimana harus pakai logika ya Bu di sini ya. Misalkan kayak kamu nggak boleh berbohong karena apa, bukan yang kamu nggak boleh bohong, titik, nggak bisa begitu juga ya. Tapi memang kecenderungan untuk belakangan ini kalau kita lihat kekerasan dari anak-anak yang ya pelakunya anak-anak begitu, bullying dan lain sebagainya itu memang belakangan memang semakin parah begitu atau bagaimana? Kalau dulu sebetulnya dari dulu sebenarnya bullying itu udah dari dulu zaman saya 2010 ke atas itu bullying itu kan dalam apa namanya modelnya tawuran gitu kan antar orang sama orang. Kalau sekarang bullyingnya di media sosial kan cyberbullying kan. Jadi wah orang berperang atau dibully itu di media gitu kan. Nah sebetulnya apa namanya memang bullying itu ada yang membuli, ada provokatornya, jadi yang memprovokasi dan ada yang memang rentan untuk dibully. Nah rentan dibully ini yang kita juga harus memberikan pengajaran kepada dia. Kalau dia diginin, udah emang gue pikirin, misalnya seperti itu contohnya. Nah yang pembuli ini dikasih tahu bahwa itu loh tidak sayang, tidak berempati. Jadi kalau misalnya orang namanya bullying itu pasti ada provokator dan pasti ada yang rentan dibully. Jadi dua-duanya itu yang harusnya diajari. Jadi karena pada intinya ini anak-anak kemudian remaja, orang tua lah yang berperan baik di sini harus jadi apa ya? Bersikap. Kalau saya diginiin gimana sih? Ya, jadi kita beri lapor gitu kan anaknya. Tapi kalau nggak dekat nggak akan lapor. Jadi kita harus beri contoh dong ya. Kalau misalnya nih orang tua kan tadi nampaknya butuh waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Tips dong dok, mereka yang kemudian bekerja 9 to 5, kemudian ketemu anak-anaknya malam hari. Nah apa yang harus dilakukan? Lakukan pendekatan. Dia setiap pulang dia tanya bagaimana kabarnya, ada apa masalah di sekolah bagaimana. Telepon sesering mungkin, ya kan komunikasi sekarang gampang. Telepon, kamu lagi ngapain, sudah makan atau belum, kemudian gimana di sekolah, misalnya seperti itu. Itu kan bentuk dari perhatian kita. Kalau misalnya dia nggak jawab, misalnya WA, misalnya kan telepon ada yang disimpan ya di sekolah, WA, nanti kan dia buka, lihat responnya dia. Jadi itu kan kedekatan kita sama dia, terus kemudian kita tahu kamu gimana, terus kemudian ada kesulitan, kasih problem solving. Tapi jangan lupa juga ada waktu di mana kita harus bersama-sama dengan anak. Nah itu sebenarnya kan yang diharuskan bukan kuantitas ya, tapi kualitas. Walaupun dia seharian dalam rumah tangga banyak ya. Seharian dia di rumah sama orang tua, tapi kualitasnya nggak ada. Ibunya asik sendiri dengan HP misalnya, ya anaknya dengan sendiri. Nah, yang penting adalah kualitas. Diskusi, komunikasi adalah hal yang penting lagi. Betul, jadi kualitas lah ya, nggak ada yang namanya pengecualian lah untuk orang tua. Jangan main gadget lagi orang tuanya, sibuk update status. Nah, jadi orang tua juga harus memberikan pendidikan. Ketika tidak mau anaknya itu, jadi anak jangan main game. Baik, terima kasih Dokter Susi sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Mudah-mudahan ini juga jadi dapat insight ya. Sebenarnya kita pasti udah tahu sebagai orang tua kayak ada naluri gitu untuk mendidik anak dengan baik, tapi kadang lupa. Caranya juga. Nah, itu dia. Nah,